Wow, mungkin kalimat ini yang terucap dari para basketball lovers kala mendengar berita bahwa telah terjadi blockbuster trade yang melibatkan 4 tim, 7 pemain, dan 10 draft pick. Ya, mega pertukaran ini terjadi pada tanggal 13 Januari yang lalu waktu Amerika. Menurut laporan dari ESPN, tercatat ada 4 tim yang terlibat, yakni Houston Rockets, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers, serta tentunya Brooklyn Nets yang berhasil mendapatkan seorang superstar bernama James Harden, yang membuat mereka difavoritkan untuk dapat meraih cincin juara musim ini. Namun sebelum sampai ke sana, mari kita bahas terlebih dahulu detail dari mega pertukaran ini. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama dari Houston Rockets. Jadi, Rockets berhasil mendatangkan 3 pemain, yakni Victor Oladipo dari Indiana Pacers, Dante Exum dari Cleveland Cavaliers, serta Rodion Kuric dari Brooklyn Nets. Selain itu, Rockets juga berhasil mendapatkan draft pick ronde pertama tahun 2022, 2024, dan 2026 dari Nets. Lalu draft pick ronde pertama tahun 2022 dari Cleveland Cavaliers via Milwaukee Bucks, dan hak tukar draft pick ronde pertama tahun 2021, 2023, 2025, dan 2027 dari Nets. Berikutnya kita beralih ke Indiana Pacers. Pacers sendiri berhasil mendatangkan Caris LeVert dan draft pick ronde kedua dari Nets. Selanjutnya dari tim Cleveland Cavaliers, mereka berhasil mendatangkan Jarrett Allen serta Taurean Prince yang juga dari Nets. Lalu yang terakhir, yang paling sensasional nih, yakni Brooklyn Nets berhasil mendatangkan James Harden dari Houston Rockets, serta draft pick ronde kedua tahun 2024 dari Cleveland Cavaliers. Dengan kedatangan Harden, kekuatan Nets memang makin mengerikan. Selain dirinya, mereka juga punya 2 pemain bintang berkelas pada diri Kevin Durant dan Kyrie Irving yang membuat kombinasi ketiganya bukan tidak mungkin jadi yang paling berbahaya di NBA untuk saat ini. Lalu sebenarnya desas-desus kepergian Harden sudah berembus kencang sejak persiapan awal musim tahun 2021. Harden diklaim memang sudah terlihat setengah hati bersama Rockets. Bahkan di 5 pertandingan terakhirnya bersama Houston Rockets, ia hanya mampu mengumpulkan rata-rata 17,4 poin per game, dan ia benar-benar berharap untuk segera angkat kaki dari Rockets. Sebenarnya saat itu ada 2 tim yang menginginkan Harden, yakni Philadelphia 76ers serta tentunya Brooklyn Nets sendiri. 76ers sejatinya sudah berusaha memberikan tawaran terbaik mereka. Tidak diketahui secara pasti siapa saja yang ditawarkan oleh 76ers. Namun Sam Serenia selaku reporter dari The Athletic mengetahui jika ada nama Ben Simmons di sana. Beberapa sumber yang lain juga mengatakan bahwa Ben Simmons saja tidak cukup untuk membuat Rockets tergiur. Mereka menginginkan 2 aset berharga dari skuad 76ers lainnya seperti Tyrese Maxey dan Matisse Thybulle. Sayangnya, 76ers tidak berani untuk melepas 2 aset mudanya itu. Sedangkan faktor yang membuat 76ers tidak setuju dengan permintaan Houston Rockets ini adalah karena usia Harden yang sudah tergolong senior, yakni 31 tahun. Serta akhirnya manajemen 76ers pun kemudian memilih untuk tetap pada skuad mudanya agar bisa tampil apik dan konsisten dalam jangka panjang. Dan akhirnya, Brooklyn Nets lah yang berhasil mendapatkan jasa dari Harden. Dengan bergabungnya Harden, starting lineup dari Brooklyn Nets dipastikan cukup mengerikan. Diisi dengan James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, DeAndre Jordan, serta Joe Harris. Dengan komposisi seperti itu, berarti Nets memiliki 2 former MVP, memiliki pemegang gelar juara, former All-Star, serta seorang pemenang 3-point contest di dalam diri Joe Harris. Wow, mungkin berkat hal inilah yang membuat Nets dicap sebagai super team di musim ini. Selain itu, mereka juga diprediksi akan memiliki skuad paling mengerikan dari sisi ofensif. Namun kini pertanyaannya muncul, mampukah Steve Nash selaku pelatih kepala Nets dapat menekan ego masing-masing bintangnya? Seperti Durant, Kyrie, Harden, terutama Kyrie dan Harden. Karena keduanya pasti dituntut untuk lebih berbagi, serta mengutamakan kemenangan. Dan sebuah super tim yang hebat, dibutuhkan pengorbanan untuk saling mengerti, serta menekan ego mereka untuk bermain sebagai sebuah tim. Berikutnya, beberapa pihak memprediksi bahwa Harden sama sekali tidak akan kesulitan guna membangun chemistry dengan Durant. Karena selain ia pernah bekerja sama di Oklahoma City Thunder, Durant juga sangat menginginkan Harden untuk bisa bergabung dengan Nets.
Lalu bagaimana dengan Kyrie Irving? Dengan segala keunikan dari pemain satu ini, ia memang dituntut untuk lebih menurunkan egonya, apalagi dengan kehadiran Harden. Kyrie yang baru-baru ini juga mendapatkan sorotan tajam karena ketahuan melakukan pesta tanpa mengenakan masker yang membuat dirinya mendapatkan denda. Selain itu, ia juga sempat absen di beberapa pertandingan Nets. Serta Kyrie juga pernah dirumorkan tidak suka dengan pelatihnya sendiri, yakni Steve Nash. Akan tetapi sebagai fans, mereka tentu berharap bahwa pelatih mereka dapat meramu super tim ini. Lalu bagaimana dengan peluang juara Nets di musim ini? Mampukah mereka mengalahkan dominasi LeBron bersama Lakersnya? Kalau menurut pandangan kami, semua itu masih belum bisa diprediksi. Karena sebuah super tim tentunya memiliki tantangan, terutama di internal tim itu sendiri. Semua tergantung ada atau tidaknya pemain cedera serta bagaimana sang pelatih mampu mengelola para pemain bintang tersebut. Tentu Steve Nash masih mengingat kegagalan dirinya bersama Phoenix Suns musim 2007-2008 serta Lakers musim 2012-2013 yang kala itu mereka dijuluki sebagai super tim, namun gagal meraih prestasi yang membanggakan. Dan oleh karena itu, Nash diharapkan untuk belajar dari kegagalan tersebut. Namun di sisi lain, situs taruhan terkenal yakni William Hill memprediksi Nets akan menjadi juara di wilayah timur. Akan tetapi untuk gelar juara NBA, nampaknya LeBron bersama Lakersnya masih diprediksi bisa mengatasi perlawanan tim-tim lainnya musim ini. Nah, kalau prediksi kalian gimana nih guys? Apakah mampu Nets mematahkan dominasi dari Lakers? Atau akan ada tim lain yang dapat membuat kejutan? Pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari kami pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.